Saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena Anda kalau sholat, Anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas, Maha Besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian ada 7 lapis langit. Allah mengatakan sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit tibaqa bersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah di atas langit ke-7. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggalin dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri? Coba lihat bulan. Di gambar ini deket, padahal dia tuh aslinya sejauh ini. Jaraknya itu bisa muat kurang lebih sampai 30 bumi kalau dijejer. Dan itu baru bulan. Gimana yang jauh-jauh kayak planet lain atau galaksi lain? Menembus keluar dari tata surya kita, yang mengejutkan adalah kita akan bertemu dengan pesawat antariksa Voyager, objek manusia paling jauh yang saat ini ada di luar angkasa. Voyager baru bisa dicapai 23.000 tahun dengan mobil, dan Voyager melaju begitu cepat, yaitu 61.500 km per jam, atau kecepatannya Voyager itu 192 kali lebih cepat dari mobil Ferrari. Dari sudut pandang Voyager, matahari udah terlihat cuma kayak setitik bintang di angkasa. Tapi meskipun setitik, kekuatan matahari masih bisa menarik jutaan komet dan benda langit lainnya untuk membentuk wilayah yang dinamakan Earth Cloud. Dengan kecepatan Voyager yang gila, sejarahnya dia berhasil keluar dari tata surya kita dalam waktu 35 tahun. Tapi untuk Voyager bisa keluar dari Earth Cloud ini, dia butuh waktu sekitar 30.000 tahun. Namun Earth Cloud ternyata hanyalah satu bagian dari wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud. Di sini kita udah nggak masuk akal pakai satuan kilometer karena udah gila banget. Kita akan pakai pengukuran jarak yang nama kerennya adalah tahun cahaya. Meskipun dengan kecepatan sekitar 1 miliar kilometer per jam aja, cahaya masih butuh waktu 4 tahun lebih buat nyampe di bintang paling terdekat kita, Alpha Centauri. Dan butuh waktu 30 tahun bagi objek tercepat di alam semesta ini untuk bisa nyampe dari ujung ke ujung. Dan pastinya nggak berhenti di situ. Kalau kita zoom out lagi, kita bisa ngelihat keseluruhan dari galaksi kita berada. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kira-kira ada sekitar 100 miliar sampai 400 miliar bintang kayak matahari, dan sekitar 800 miliar sampai 3,2 triliun planet di galaksi kita ini. Yang mengerikan adalah mungkin di sini terlihat penuh dengan bintang. Namun tahukah kalian ada jutaan bahkan mungkin miliaran planet yang hidup di kegelapan? Planet tanpa bintang yang hanya mengambang di luar angkasa. Di dalamnya ada bumi kita yang diterangi matahari kurang lebih di sebelah sini. Dan kira-kira dari bumi, bintang yang bisa kita lihat pakai mata telanjang itu cuma sebesar ini. Ya, jarak pandang kita cuma sebesar ini. Tapi ayo menghela nafas, karena ternyata galaksi kita yang super raksasa dengan triliunan planet dan bintang hanyalah satu dari 54 galaksi berbeda yang ada di local group. Dan ayo sekali lagi menghela nafas, karena local group sendiri hanyalah bagian yang sangat mungil dari Virgo Supercluster. Di sini ada lebih dari 2000 galaksi kayak galaksi kita yang masing-masing ada isi bintang dan planetnya yang udah gak kehitung berapa triliun-triliun, yang pastinya angka nolnya udah ngalahin inflasi rupiah. Tapi selama kalian masih nonton video ini, jangan berhenti menghela nafas, karena Virgo Supercluster sendiri ternyata hanyalah bagian sangat kecil dari Laniakea Supercluster. Pada skala ini, tiap titik kecil yang kita lihat adalah galaksi.
Ini adalah wilayah angkasa yang isinya ada lebih dari 100.000 galaksi kayak kita di dalamnya. Lalu apakah kita udah sampai akhir? Dan bisa ditebak jawabannya sama sekali enggak. Karena super cluster kita ini ternyata hanyalah bagian yang bukan lagi kecil, bukan lagi mungil, tapi benar-benar udah kayak debu di observable universe atau wilayah alam semesta yang bisa kita amati. Disinilah rumah dari lebih 2 triliun galaksi yang tak terhitung berapa banyak bintang dan planet di dalamnya, dan menjadi ujung batas pengetahuan kita manusia tentang besarnya alam semesta untuk sekarang. Semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua besarnya, digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya, dimana langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ketujuh, 5, 6, 4, 3, 2, 1 dan bumi, 7 digabung, dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8 hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 8, 9-9-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kalau Anda baca Quran, Anda baca ayat wa kana arsyu 'alal ma', singgasana Allah di atas air. Ini maknanya, air adalah lautan. Lalu kata Nabi SAW, arsy-nya Allah di atas lautan itu singgasananya Allah. Besarnya digabung antara lautan, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi? Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja ingin naik singgasananya di pijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jalla.